Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Lingkungan Pertanian dan Biosistem yang diampu oleh Bu Sopi. Di mana kelompok kami ini mendapatkan topik 4 yaitu relung integrasi limbah, kompos, biochar, dan zero waste. Dan hasil akhirnya kami mendapatkan judul Perancangan Relu Integrasi Ekotechno Farming pada Living Lab Ekotani Mandala. Dan di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rozin Ali dengan NPM 052. Selanjutnya saya, Naso Ariza dengan NPM 042. Ada saya Revalina dengan NPM 024. Saya Zakia Salisa dengan NPM 028. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih kondisi existing Living Lab Ekotani Mandala. Yang pertama, Living Lab Ekotani Mandala merupakan kawasan pertanian terpadu yang berfungsi sebagai tempat budidaya, edukasi, penelitian, dan pengembangan teknologi pertanian. Di dalam kawasan ini juga terdapat warung yang mendukung aktivitas pengunjung, serta menghasilkan limbah organik dari kegiatan dapur. Aktivitas pertanian dan warung ini menjadi sumber utama biomasa yang berpotensi dimanfaatkan kembali dalam sistem ekotekno farming. Lalu selanjutnya konsep kawasan mendukung penerapan pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan kembali limbah organik. Lalu selanjutnya ada hasil observasi kami. Yang pertama itu ada kegiatan di Living Lab, di mana ini mencakup pertanian, edukasi, penelitian, dan juga warung. Lalu kedua ada sumber limbah. Sumber limbah ini ada dua. Yang pertama ada limbah kebun, ini menghasilkan seperti daun, gulma, ataupun sisa tanaman. Dan yang kedua itu ada limbah dapur, di mana menghasilkan sisa sayuran dan sisa makanan. Lalu yang ketiga ada pengolahan saat ini, di mana yang pertama itu ada limbah organik. Limbah organik ini dikumpulkan dan diolah menjadi kompos. Selanjutnya, ke depan akan sebagai media budidaya maggot untuk meningkatkan nilai tambah limbah. Next. Kemudian ada identifikasi relung integrasi. Eh, Berdasarkan hasil observasi, ada tiga sumber utama limbah, yaitu yang pertama limbah kebun, yang kedua limbah dapur, dan yang ketiga daun dan sisa tanaman yang saat ini diolah menjadi kompos. Tetapi eh, tidak hanya dapat diolah menjadi kompos saja, bisa jadi diolah menjadi biochar dan mulsa, budidaya maggot dan pupuk organik. Tetapi ada kendalanya, yaitu pengelolaan limbah belum optimal dan keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian ada rancangan model integrasi atau alurnya. Yang pertama ada kebun dan warung, yang kedua menghasilkan limbah organik, dan yang ketiga pemilihan limbah organik sesuai jenisnya. Kemudian setelah pemilihan limbah organik sesuai jenisnya, diolah menjadi kompos dan budidaya maggot dan menghasilkan pupuk organik dan fresh maggot yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan budidaya tanaman. Teknologi yang diusulkan yang pertama yaitu sistem pemilihan limbah organik, yang kedua komposter sederhana, yang ketiga budidaya maggot, dan yang terakhir pencatatan hasil pengolahan limbah untuk evaluasi. Tujuannya yang pertama mengurangi limbah organik, yang kedua meningkatkan efisiensi pemanfaatan biomasa, dan yang terakhir mendukung penerapan zero waste farming. Pak. Yang pertama yaitu manfaat ekologis, mengurangi volume limbah kesuburan tanah melalui penggunaan kompos. Yang kedua, ada manfaat ekonomi menghasilkan produk bernilai tambah, yaitu manfaat edukasi, yaitu media pembelajaran, mendukung kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada kendala dan juga rekomendasi. Kendalanya yaitu terbatas.
terbatas, dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Rekomendasinya yaitu mengembangkan budidaya maggot sebagai pengolahan lanjutan limbah organik, lalu mengoptimalkan sistem pengomposan, lalu melibatkan mahasiswa dalam pengelolaan dan pengembangan living lab, dan juga meningkatkan pemanfaatan limbah sehingga seluruh biomasa dapat dimanfaatkan. Oke, ini adalah detail mengenai inovasi yang kami ajukan. Yang pertama itu ada inovasi komposter sederhana. Berdasarkan hasil observasi, limbah organik di Living Lab saat ini dimanfaatkan menjadi kompos. Namun, kami mengusulkan pengembangan berupa komposter sederhana berbentuk modular agar proses pengomposan lebih praktis dan efisien. Komposter ini memiliki ventilasi untuk menjaga sirkulasi udara sehingga proses pengomposan berlangsung secara aerob. Limbah organik dari kebun dan dapur dimasukkan ke dalam komposter secara bertahap. Kemudian dilakukan perbaikan secara berkala hingga menghasilkan kompos yang matang. Desain komposter ini dipilih karena mudah dibuat menggunakan bahan sederhana seperti kayu ataupun bambu. Biayanya juga pembuatannya relatif murah serta sesuai dengan kondisi living lab yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, kami juga mengusulkan inovasi budidaya maggot atau BSV. Selain komposter, kami juga mengusulkan pengembangan budidaya maggot, black soldier fly atau BSV sebagai teknologi lanjutan dalam pengelolaan limbah organik. Limbah dapur yang sebelumnya hanya dikomposkan dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan larva BSV. Larva akan menguraikan limbah organik dalam waktu yang relatif singkat sehingga volume limbah dapat berkurang secara signifikan. Hasil budidaya ini menghasilkan dua produk utama, yaitu maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau ikan, serta fras yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Menurut kami, ini sangat sesuai diterapkan di Living Lab Ekotani Mandala karena mampu meningkatkan nilai tambah limbah organik sekaligus mendukung penerapan konsep zero waste farming. Next. Dan ini adalah rangkuman kami berupa gambar, sumbernya dari AI, dari mulai kondisi existing living lab Ekotani Mandala, hingga teknologi yang diusulkan, manfaat, hingga kendala dan rekomendasi. Selanjutnya. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah berdasarkan hasil observasi dan analisis, Living Lab Ekotani Mandala telah menerapkan pengelolaan limbah organik melalui pengomposan dengan penambahan inovasi berupa komposter sederhana dan budidaya maggot BSV. Sistem pengelolaan limbah diharapkan menjadi lebih efektif, memberikan nilai tambah bagi limbah organik, serta mendukung terwujudnya konsep zero waste farming yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 14 yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.